Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jika kalian mempunyai hobi mendengarkan cerita-cerita mistik, kisah nyata, cerita horor pendaki gunung, dan kisah-kisah misteri lainnya, KFF TV adalah tempat yang tepat untuk Anda. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari saya. Daripada penasaran, langsung saja kita simak videonya. Tonton sampai habis agar mendapatkan faedah dari kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berusaha untuk menguasai keadaan biar tidak kelihatan gugup di depan Pak Johari. Wah, tumben nih Pak Johari mampir ke gubuk kami, cetusku dengan candaan. Monggo silakan masuk Pak, timpalku. Aku mempersilakan Pak Johari duduk di kursi kayu yang kubuat sendiri beberapa hari lalu. Tidak terlalu bagus karena memang bukan keahlianku dalam mengolah kayu, apalagi membuat perabotan rumah. Biasa saja, Bay. Akhir-akhir ini memang saya disibukkan oleh urusan kebun, sehingga tidak punya banyak waktu, walau hanya sekedar bersilaturahmi, ujar Pak Johari ramah. Bapak hebat. Periode ini banyak petani pada mengeluh karena gagal panen. Saya salut sama Bapak. Di tengah peceklik seperti ini, Bapak malah merasakan bahagianya panen. Bahkan kata istri saya, panen kali ini lebih baik dari sebelumnya, tuturku dengan pujian. Alhamdulillah, ucapnya syukur. Ngomong-ngomong, gerangan apakah yang membuat Pak Johari bela-belain datang ke rumah gubuk kami? Tanyaku. Begini, Bay. Saya kemari karena ingin mengantar Upa Lastri yang beberapa hari ini kerja di ladang saya. Aku terkejut tak kala mengetahui tujuannya bertamu ke rumah kami hanya untuk membayar Upa Lastri yang beberapa hari ini kerja di kebunnya. Biasanya sesudah panen barulah pekerja mendapatkan bayaran atas jasanya. Tapi sekarang dibayar lebih awal. Tidak lama Lastri datang membawakan nampan yang berisi 2 gelas kopi. Biasanya dibayar setelah panen, timbrung Lastri yang rupanya mendengar percakapan kami, sembari meletakkan gelas kopi di atas meja. Pekerja sudah terlalu banyak, bukan hanya Mbak Lastri saja, yang lain juga saya istirahatkan dulu. Alasannya memberhentikan Lastri karena ada masalah internal keluarga. Pak Johari meletakkan sejumlah uang di atas meja. Setelah itu dia juga berpamitan, walau kopi yang dihidangkan Lastri belum sempat diseruputi. Aku hanya bisa saling bertatapan dengan Lastri. Inilah konsekuensinya jika kita kerja di tempat orang. Mereka bahkan tidak harus memerlukan alasan untuk mengeluarkan pekerja. Ya sudah Bu, ambil saja uang itu. Ibu sudah dipecat, ujarku kepada Lastri. Padahal ibu sangat butuh pekerjaan itu, Pak, untuk bantu-bantu ekonomi keluarga. Lastri mengambil uang yang tak berbungkuskan amplop itu, kemudian menghitungnya. Raut wajah Lastri nampak sedih dan tak bersemangat. Masih ada Bapak yang bekerja, ujarku. Memang saat ini harga karet sedang tidak bersahabat, tapi asalkan cuaca bagus, tekun, tidak akan ada upaya yang sia-sia. Ku coba tenangkan Lastri dengan penggalan kalimat penuh syukur, agar bisa menyemangatinya. Namun Lastri yang sudah terlanjur patah semangat, membuat upayaku menyemangatinya jadi sia-sia saja. Aku bangkit dari tempat duduk lalu pindah dan duduk di sampingnya. Anggap saja sudah tidak rezekinya, Bu. Ibu tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan,
Mungkin ini sudah rencana Tuhan untuk menggantikannya dengan yang lebih baik lagi. Walau rela tak semudah kata, tapi setidaknya aku telah berusaha untuk menenangkan hatinya. Hari itu, walau dengan perasaan yang berkecamuk, nyatanya Lasri masih mau diajak melakukan salat di masjid. Sang surya di ujung cakrawala mulai melambai berpamitan meninggalkan senja. Seruan panggilan salat di pengeras suara masjid telah memanggil. Sama seperti hari-hari sebelumnya, aku mengajak Lasri juga Naomi untuk melaksanakan salat berjemaah di masjid. Malam ini masih giliran Bapak ronda ya, ujar Lasri di tengah perjalanan menuju masjid. Iya Bu, Bapak kan mendapatkan tugas khusus dari Pak Kades, jawabku. Pertanyaan Lasri seolah mengisyaratkan bahwa dia menginginkan perhatian yang lebih dariku. Sampai kapan? Kali ini terlihat jelas ada tekanan dari pertanyaannya. Sebelum situasi ini membaik, Bapak, Pak Darso, dan Cipto masih tetap ronda secara rutin di setiap malamnya, ujarku sembari mengambil sajadah dan meletakkannya di atas bahu kanan. Mungkin Lasri sedikit keberatan dengan keputusan ini, tapi apa hendak dikata, tugas ini diamanahkan langsung oleh Pak Kades. Malam ini masih sama dengan hari-hari sebelumnya. Hampir semua warga memutuskan bermalam di masjid. Setelah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, seperti biasa, aku mengantar Lasri dan Naomi pulang dulu sebelum bergabung dengan Pak Darso dan Cipto di pos ronda. Entah mengapa, setibanya di rumah perasaanku terasa enggak enak. Hati seolah tak ikhlas meninggalkan rumah. Namun karena sebuah amanah besar dari Pak Kades, aku lawan perasaan itu dengan pemikiran positif. Setelah berganti pakaian, aku berpamitan dengan Lasri juga Naomi untuk segera berangkat ke pos ronda. Malam ini cuaca memang kurang bersahabat. Sayup-sayup suara gemuruh guntur di atas langit terdengar bersahutan. Sepertinya hujan akan turun. Sejurus kemudian sekitar 15 menit tibalah aku di pos ronda. Di pondok kecil persegi 4 itu, aku tidak menemukan Pak Darso ataupun Cipto. Aku akhirnya memutuskan untuk menunggu mereka di pos. Barangkali keduanya sedang berpatroli mengitari desa. Semilir angin malam menerpa tubuh membuatku merasakan sedikit kedinginan. Sementara suara guntur di langit masih terus saja bersahutan. Akibat cuaca buruk karena hari mau hujan, membuat listrik padam. Karena mulai merasakan kedinginan, aku memutuskan untuk membuat api unggun di sekitar pos untuk menghangatkan tubuh. Namun saat ingin menyalakan api dengan korek, aku seolah melihat sebuah benda kecil persegi 4 tepat di dekat kaki. Benda itu hampir saja terpijak. Wah, ini pasti dompet Pak Darso, batinku. Aku ambil dompet itu lalu kemudian memasukkannya ke dalam saku celana. Namun saat telah selesai menghidupkan api dan bangkit dari tempatku berjongkok, dompet itu jatuh kembali. Aku pun mengambilnya lagi dan meletakkannya di tempat duduk di pos ronda di sebelahku duduk. Gerimis mulai mengundang. Sepertinya tidak lama lagi hujan deras akan turun. 30 menit sudah aku menunggu di pos ronda, tapi Pak Darso dan Cipto belum juga kembali. Aku sangat yakin kalau mereka sedang berpatroli, karena kentongan yang biasanya bergelayut di sudut pos sudah tidak ada. Hari yang tadinya gerimis kini berganti hujan. Di angkasa cahaya kilat bersahutan, disertai embusan angin kencang. Api unggun yang aku hidupkan tadi kini telah mati karena tersiram hujan. Di tengah curah hujan yang semakin deras, aku menyendiri menunggu kedua temanku. Hati mulai tak nyaman. Sudah lebih dari 1 jam 30 menit, Pak Darso dan Cipto belum juga datang.
Sesekali aku arahkan senter ke ujung jalan untuk memeriksa barangkali kedua sahabatku itu telah kembali. Namun apa yang diharapkan tak kunjung jua datang. Sengaja aku biarkan senter terus menyala agar pos tetap terang. Hawa dingin memaksaku mengambil sebatang kretek sebagai teman peliput hati yang mulai lara. Tiba-tiba saja saat korek api mulai melahap ujung tembakau yang kuhisap, dompet tadi bergerak dengan sendirinya. Tanpa sadar rokok yang terbakar itu aku hisap dalam-dalam. Tak kala melihat sepotong tangan berlumuran darah tengah merayap ingin mengambilnya. Seketika pori-pori di sekujur tubuh meremang, bulu kuduk merinding, di bagian tengkuk terasa berat. Sampai-sampai untuk menoleh saja rasanya tak bisa. Aku pejamkan mata karena tidak kuat melihat sepotong tangan berlumuran darah yang bergerak mendekati dompet itu. Allah, Allah, Allah. Aku berzikir dalam hati sembari berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan dengan mata yang terbejam rapat. Walau dengan mata tertutup rapat, tapi sebenarnya aku masih bisa melihat semuanya. Penglihatanku seolah menembus kelopak mata. Entah sudah berapa lama aku berzikir dengan mata terpejam ini. Perlahan aku mulai membukakan mata, tak kala suasana terasa sudah tenang. Anehnya dompet itu masih berada di tempat yang sama saat pertama kali aku meletakkannya. Semua bahkan nampak biasa saja, seolah tak pernah terjadi sesuatu. Kini aku malah penasaran dengan dompet itu. Ada rahasia apa di dalamnya? Perlahan benda kecil persegi 4 yang terbuat dari kulit itu aku ambil. Hati yang penasaran memaksaku membukanya walau penuh keraguan. Tidak ada uang di dalamnya. Hanya ada sebuah plastik kecil yang terlipat dengan rapi. Plastik itu sedikit menyembul. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Seketika aku membuang plastik itu ke tanah. Jiwaku bergidik ngeri tak kala mengetahui bahwa isi di dalamnya adalah sepasang telinga yang sudah mengering. Walau diliputi oleh perasaan ngeri bercampur takut, aku mencoba mengobrak-abrik isi dompet itu. Barangkali ada sesuatu seperti identitas yang dapat menguak siapa pemiliknya. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan menemukan sebuah identitas yang sangat kukenal di dalam dompet itu. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.